Halo, selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba memecah kode dunia saham yang katanya rumit itu. Tenang aja, nggak akan ada matematika yang bikin pusing kok. Cuma pemahaman sederhana yang semoga bisa mengubah cara kamu melihat uang dan masa depan finansial kamu. Oke, kita mulai dari sebuah bayangan sederhana ya. Coba bayangin, sekarang ini di tangan kamu ada uang. Katakanlah 1 juta rupiah. Anggap aja ini rezeki nomplok atau hasil tabungan. Pertanyaannya simple, kira-kira mau diapain ya uang itu? Sebenarnya pilihannya cuma ada dua. Pilihan pertama ya disimpan aja, mungkin di celengan atau di rekening tabungan biasa, di mana nilainya pelan-pelan tapi pasti kemakan sama yang namanya inflasi. Atau pilihan kedua, diinvestasikan. Kamu biarin uang itu bekerja buat kamu. Tapi biasanya ada satu tembok besar nih yang ngehalangin kita. Pas kita coba-coba belajar, langsung diserbu sama istilah-istilah ini. Bull, bear, EPS, PIR. Pernah dengar kan? Rasanya kayak lagi coba belajar bahasa alien, bener gak? Tapi tenang, setelah ini semua istilah aneh ini bakal jadi teman baik kamu. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya, dari konsep yang paling-paling dasar di dunia pasar modal. Jadi, apa sih sebenarnya saham itu? Gampangnya gini, saham itu bukti kepemilikan. Waktu kamu beli saham sebuah perusahaan, kamu itu secara sah jadi punya sebagian kecil banget dari perusahaan itu. Ya, kamu jadi salah satu pemiliknya. Keren kan? Terus, siapa yang jualan saham ini? Nah, mereka ini yang disebut emiten. Emiten itu ia perusahaannya yang memutuskan buat go public dan nawarin sahamnya buat dibeli sama masyarakat umum, termasuk kita-kita ini. Pertanyaannya sekarang, di mana sih tempat jual belinya? Tempatnya itu ada di Bursa Efek Indonesia atau yang biasa disingkat BEI. Biar gampang, anggap aja BEI ini tuh kayak mall super besar. Ini pasar resminya, tempat semua pembeli dan penjual saham ketemu buat transaksi setiap hari kerja. Sekarang kita udah tahu tempatnya nih. Yuk kita pelajari sedikit aturan main jual belinya di mall ini. Poin pertama yang krusial banget. Di Indonesia, kita tuh nggak bisa beli saham eceran per lembar. Belinya harus dalam satuan yang namanya lot. Nah, satu lot itu isinya 100 lembar saham. Jadi, kalau kamu lihat harga saham tertulis 500.000 per lembar, artinya kamu butuh modal 50.000 buat beli satu lotnya. Ingat ya, patokannya itu per lot. Jadi selalu dikali 100. Waktu mau transaksi, kamu pasti akan lihat dua kolom harga ini, bid dan ask. Gini cara bacanya. Bid itu antreannya para pembeli, nunjukin harga paling tinggi yang mereka mau bayar. Sebaliknya, ask itu antreannya para penjual, nunjukin harga paling rendah yang mereka mau lepas. Transaksi baru kejadian kalau harga penawaran beli dan harga penawaran jual ketemu di satu titik. Oke. Terus gimana caranya milih saham yang bagus? Nah, para investor itu biasanya punya dua senjata andalan buat menganalisis. Senjata pertama, namanya analisis fundamental. Ini tuh kayak kita lagi jadi dokter yang lagi medical check-up perusahaan. Kita bedah laporan keuangannya, kita lihat untung ruginya, buat tahu seberapa sehat sih perusahaan ini. Senjata kedua, analisis teknikal. Ini beda lagi, fokusnya murni ke grafik harga. Orang teknikal percaya kalau pola pergerakan harga di masa lalu itu bisa kasih petunjuk buat pergerakan di masa depan. Keduanya ini bukan saingan loh, tapi saling melengkapi. Coba kita ambil satu contoh kecil dari analisis fundamental, yaitu EPS atau laba per saham. Angka ini nunjukin berapa sih untung bersih yang didapat perusahaan buat tiap satu lembar sahamnya. Gampangnya, makin tinggi angkanya ya makin bagus. Ini salah satu indikator buat ngintip kesehatan perusahaan. Selain ngeanalisis satu persatu saham, kita juga perlu ngerti mood atau suasana pasar secara keseluruhan. Biasanya ada dua mood utama yang perlu kita kenali. Yang pertama itu namanya bull market atau pasar banteng. Filosofinya kayak banteng yang nyeruduk ke atas. Kebalikannya ada bear market atau pasar beruang yang diibaratkan kayak beruang yang mencakar ke bawah. Keduanya ini ngegambarin arah pasar lagi kemana. Kalau lagi bull market, suasana pasar itu optimis banget. Harga-harga saham secara umum cenderung naik terus. Semua orang semangat pengen beli. Nah, sebaliknya, kalau lagi bear market, suasananya jadi pesimis. Harga-harga saham cenderung pada turun dan investor jadi lebih hati-hati. Oke, kita udah ngebahas dasarnya, cara mainnya, sampai cara analisisnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara dapat untung, risikonya, dan apa yang harus dilakuin selanjutnya.
Cara pertama buat dapat untung itu lewat dividen. Ini asik banget loh. Kalau perusahaan yang sahamnya kamu pegang itu untung besar, mereka bisa aja mutusin buat bagi-bagi sebagian keuntungannya itu ke kamu, si pemegang saham. Rasanya kayak dapat passive income, uangnya masuk sendiri ke rekening kamu secara berkala. Cara kedua, dan ini yang paling umum, namanya capital gain. Konsepnya super simple. Beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Selisih keuntungan dari harga jual dan beli itulah yang disebut capital gain. Tentu, ada juga risikonya. Kalau kamu terpaksa jual lebih rendah dari harga beli, itu namanya capital loss. Nah, sekarang kamu udah nggak asing lagi kan sama bahasa alien di pasar modal? Dari saham sampai dividen, dari bull market sampai capital gain. Tapi ada satu kutipan penting banget yang perlu kita ingat. Pengetahuan tanpa tindakan itu cuma hiburan semata. Kamu udah meluangkan waktu buat belajar dan ngertiin ini semua. Itu aja udah langkah pertama yang luar biasa loh. Sekarang pertanyaannya balik lagi ke kamu. Setelah punya bekal pengetahuan ini, apa langkah nyata pertamamu? Selamat memulai perjalanan investasimu.